Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu mahasiswa program RPL, program studi penyuluhan peternakan dan kesejahteraan hewan. Pagi ini kita kembali berjumpa pada mata kuliah statistika terapan. Kali ini kita akan membahas topik tentang rancangan percobaan. Baik, sebelum kita masuk, kita bahas terlebih dahulu mengenai definisi dari rancangan percobaan. Sebelumnya, ilmu perancangan percobaan atau experimental design merupakan cabang ilmu statistika yang mempelajari cara-cara mengatasi, mengisolasi, atau mengontrol keragaman materi atau lingkungan suatu percobaan, sehingga perbedaan-perbedaan yang timbul sebagai akibat berbagai perlakuan terhadap suatu satuan percobaan dapat dipisahkan dengan jelas. Dengan demikian, kesimpulan yang akan ditarik dari suatu percobaan dalam menjawab hipotesis-hipotesis dapat dilaksanakan secara objektif. Nah, selain itu, rancangan percobaan juga didefinisikan sebagai tata cara penerapan tindakan-tindakan dalam suatu percobaan pada kondisi atau lingkungan tertentu yang kemudian menjadi dasar penataan dan metode analisis statistik terhadap data hasilnya. Jadi, topik mengenai rancangan percobaan ini perlu kita pahami bersama, terutama ketika nanti Bapak Ibu akan melaksanakan suatu kegiatan penelitian, sehingga harapannya nanti penelitian yang kita jalankan itu bisa kita tata sedemikian rupa sehingga bisa memberikan hasil kesimpulan yang objektif dan hasilnya dapat diterima sesuai kaidah ilmiah. Nah, mengapa kita perlu melakukan rancangan percobaan? Tujuannya adalah agar nanti hasil yang diperoleh dari kegiatan penelitian itu bisa menghasilkan proses yang baik sesuai dasar kaidah ilmiah. Kemudian yang kedua adalah agar keragaman-keragaman yang mungkin dapat terjadi selama pelaksanaan kegiatan penelitian itu bisa diminimalisir. Lalu yang ketiga adalah agar waktu pelaksanaan penelitian bisa lebih efisien, dan yang terakhir juga adalah agar biaya yang dikeluarkan juga bisa diminimalisir. Selanjutnya, pengertian rancangan percobaan. Jadi, ini tadi sebelumnya sudah ada di slide pertama ya, Bapak Ibu. Kita sampaikan definisi yang lain. Di sini perancangan percobaan adalah suatu rancangan yang dibuat untuk mendapatkan informasi yang diperlukan yang berhubungan dengan persoalan yang sedang diselidiki, yang merupakan langkah-langkah lengkap sebelum percobaan dilakukan sehingga akan mengantarkan penelitian kepada analisis dan kesimpulan yang objektif. Jadi perancangan percobaan ini memang dirancang atau ditata sedemikian rupa agar tujuan untuk memperoleh informasi yang diperlukan itu bisa tercapai. Nah, ada beberapa rancangan percobaan yang bisa atau yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan suatu kegiatan penelitian. Di antaranya yang pertama adalah rancangan perlakuan, yaitu kaitannya bagaimana kita menyusun suatu perlakuan. Selanjutnya yang kedua yaitu rancangan lingkungan. Rancangan lingkungan ini kaitannya dengan bagaimana perlakuan-perlakuan yang
sudah kita susun tadi, kita tempatkan pada unit-unit percobaan. Dan yang ketiga yaitu rancangan pengukuran, yakni kaitannya dengan bagaimana respon atau hasil pengukuran itu diambil dari unit-unit percobaan yang diteliti yang tadi telah dikenai perlakuan. Selanjutnya yaitu prinsip utama dalam rancangan percobaan. Yang pertama adalah pengulangan. Pengulangan yaitu perlakuan yang muncul lebih dari satu kali dalam percobaan. Jadi memang biasanya ketika kita melaksanakan kegiatan penelitian, tentu kita membuat suatu perlakuan yang mana perlakuan itu kita berikan pada unit-unit percobaan yang lebih dari satu ya. Atau kita lakukan perlakuan itu lebih dari satu kali. Jadi yaitu pengulangan adalah banyaknya satuan percobaan yang memperoleh perlakuan yang sama. Jika dalam suatu percobaan tidak dilakukan pengulangan atau perlakuan itu hanya dilakukan satu kali dalam percobaan, maka nantinya kita tidak dapat menduga nilai galat atau nilai error, yang mana nilai galat atau nilai error ini dibutuhkan ketika kita melakukan analisis data. Ini adalah contoh dari pengulangan yang dilakukan pada suatu percobaan. Misalkan di sini kita lihat suatu percobaan melakukan atau suatu percobaan di sini sedang menguji efek dari dosis feed aditif yang ditambahkan pada pakan ternak. Di sini si peneliti katakanlah dia menyusun 3 perlakuan, yaitu yang pertama P0, yang kedua P1, dan yang ketiga P2. Jadi ada 3 perlakuan di sini. Perlakuan pertama P0 itu menggunakan 0% feed aditif. Perlakuan kedua yaitu P1 menggunakan 0,5% feed aditif. Dan perlakuan ketiga yaitu P2 menggunakan penambahan 1,0% feed aditif. Masing-masing perlakuan tersebut dilakukan terhadap 3 unit percobaan. Di sini ada keterangan pengulangan. Untuk P0 terdiri dari U1, U2, dan U3. Kemudian P1 juga terdiri dari U1, U2, U3. Lalu P2 juga terdiri dari U1, U2, dan U3. Sehingga total dari unit percobaan dalam hal ini ada 9, yaitu 3 dikali 3. Jumlah perlakuannya ada 3 dan pengulangannya juga 3. Nah, lalu di sini faktor yang mempengaruhi jumlah ulangan ada beberapa hal. Yang pertama adalah derajat ketelitian. Semakin tinggi derajat ketelitiannya, maka diperlukan jumlah ulangan yang lebih banyak. Yang kedua yaitu keragaman bahan, alat, media, dan lingkungan penelitian. Ini sifatnya kondisional. Lalu yang ketiga adalah biaya penelitian yang tersedia. Tentu ketika kita melakukan percobaan dengan ulangan yang lebih banyak, maka diperlukan unit percobaan yang juga lebih banyak, sehingga biaya penelitiannya juga akan lebih besar. Fungsi dari ulangan itu sendiri adalah yang pertama untuk menduga ragam dari galat percobaan. Galat percobaan itu
nama lain dari error ya, standar error. Yang kedua, menduga galat baku dari rataan perlakuan. Lalu yang ketiga, meningkatkan ketepatan percobaan. Dan yang keempat, memperluas presisi kesimpulan percobaan. Prinsip utama rancangan percobaan yang kedua yaitu pengacakan. Jadi selain melakukan pengulangan, kita juga perlu melakukan pengacakan. Makna dari pengacakan itu sendiri adalah agar setiap unit percobaan harus memiliki peluang yang sama untuk dikenakan perlakuan tertentu. Fungsinya untuk menjamin agar pengujian yang kita lakukan menjadi sah, galat menjadi independen, dan percobaan terhindar dari bias. Nah, lalu untuk prinsip utama yang ketiga adalah pengendalian tempat percobaan. Pengendalian tempat percobaan ini bertujuan untuk menentukan perlakuan-perlakuan pada petak percobaan atau mengendalikan keragaman yang muncul akibat keheterogenan kondisi lingkungan pada suatu percobaan agar objek yang diteliti bersifat homogen untuk semua perlakuan. Pengendalian lokal dapat dilakukan dengan melakukan pengelompokan, menggunakan kovariabel atau variabel tambahan, dan memilih ukuran satuan-satuan percobaan. Jadi, terkadang ketika kita melakukan penelitian, kondisi di lapangan itu sangat beragam. Ketika kita menghadapi unit percobaan atau kondisi lingkungan yang sifatnya beragam, tentu kita harus mengendalikan hal tersebut. Nah, caranya yaitu dengan mengendalikan keragaman yang muncul tadi, misalkan dengan pengelompokan. Misalkan ketika kita melakukan penelitian pada sejumlah ekor ternak domba misalnya, yang mana dari sejumlah ternak misalkan itu bobot badannya bervariasi. Ada yang bobot badannya kecil, ada yang bobot badannya sedang, ada yang bobot badannya besar. Karena ini misalkan kita lakukan pada peternakan rakyat yang mana kondisinya apa adanya. Jadi kita perlu melakukan perancangan percobaan untuk mengelompokkan unit-unit percobaan tersebut. Biasanya ketika terjadi hal demikian, maka kita akan mengambil rancangan acak kelompok. Jadi karena memang unit percobaan yang ada itu tidak seragam, maka kita kelompokkan terlebih dahulu unit-unit percobaan yang ada. Nanti kita akan bahas lebih lanjut pada pembahasan mengenai rancangan acak kelompok. Tentunya rancangan percobaan yang dilakukan antara ketika kita menghadapi sejumlah ternak yang memang kondisinya seragam, misalkan kita melakukan penelitian pada sejumlah ekor ayam, yang mana memang dari satu kandang itu ayamnya sudah seragam, sudah tidak ada perbedaan yang signifikan begitu. Maka kita bisa mengambil rancangan acak lengkap. Namun ketika seperti contoh tadi, kita akan melakukan penelitian terhadap sejumlah ternak domba yang mana kondisinya itu beragam, bobot badannya sangat bervariasi dari mulai yang kecil sampai yang besar, maka rancangan percobaan yang kita ambil adalah rancangan acak kelompok. Gitu. Tujuannya untuk mengurangi
atau mengendalikan keragaman bobot badan pada ternak tersebut. Nah, ini ada contoh. Misalkan pada teladan 1 kita simak, seorang mahasiswa RPL melakukan percobaan pada ternak sapi Bali. Jenis pakan yang diberikan menggunakan jenis hijauan yang berbeda, yaitu P0 menggunakan hijauan rumput gajah 100%, lalu P1 memberikan pakan berupa rumput native grass 14%, Glyris diasepium 30%, jagung 39%, dadak padi 17%. Lalu untuk perlakuan yang ketiga atau P2, yaitu dia menggunakan rumput native grass 13%, Glyris diasepium 46%, jagung 28%, dan dadak padi 13%. Dalam pelaksanaannya, pemberian air minum dilakukan secara ad libitum, dan vaksin yang diberikan adalah antraks dan PMK untuk masing-masing ternak. Maka dari contoh tersebut, yang dimaksud dengan perlakuan adalah jenis ransum, atau yaitu P0, P1, dan P2, di mana ketiga perlakuan ini menggunakan ransum yang berbeda. Sedangkan untuk pemberian air minum dan vaksin itu bukan merupakan perlakuan, karena hal tersebut dilakukan pada masing-masing ternak atau seluruh unit percobaan. Ini jenis perlakuan. Jenis perlakuan secara umum bisa dikelompokkan menjadi 2, yaitu perlakuan kuantitatif dan perlakuan kualitatif. Perlakuan kuantitatif yaitu bentuk perlakuan yang dapat dikuantifikasikan atau dihitung, seperti dosis formulasi ransum, taraf penambahan feed aditif, kadar air silase, dan sebagainya. Sedangkan perlakuan kualitatif yaitu bentuk perlakuan yang tidak dapat dikuantifikasikan atau dihitung, seperti misalnya jenis pakan yang diberikan, cara pemberian pakan, varietas tanaman, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu taraf perlakuan. Yang dimaksud dengan taraf perlakuan adalah tingkat atau level perlakuan yang diberikan pada unit percobaan. Contohnya, misalkan pada suatu percobaan perlakuannya menggunakan dosis feed aditif merek Vitagold, yang mana P1 yaitu tarafnya adalah 0% Vitagold. Kemudian P2 tarafnya adalah 1% Vitagold, dan yang ketiga adalah tarafnya 2% Vitagold. Nah, ini adalah level perlakuan yang ada pada perlakuan tersebut ya, 0, 1, dan 2. Kemudian unit percobaan, yang dimaksud dengan unit percobaan adalah unit terkecil dalam suatu percobaan yang diberi suatu perlakuan. Dapat berupa sejumlah ekor ternak, petak lahan, sejumlah bahan pakan, dan seterusnya. Misalnya, dalam suatu penelitian yang meneliti pengaruh pupuk cair organik asal limbah susu pada suatu lahan begitu ya, unit percobaan yang dilakukan atau unit percobaan yang digunakan adalah satu petak lahan berukuran 2 x 5 meter persegi yang di dalamnya terdapat 30 rumpun tanaman. Nah, dalam hal ini yang menjadi unit percobaannya adalah petak lahan tersebut. Jadi unit percobaannya adalah petak lahan berukuran 2 x 5 meter persegi. Itu adalah unit percobaan. Nah, kemudian selanjutnya di dalam unit percobaan biasanya kita ada satuan pengamatan.
yaitu anak gugus dari unit percobaan, di mana respon perlakuan itu diukur. Misalkan, pada contoh yang sebelumnya tadi, dalam unit percobaan yang berupa peta lahan berukuran 2 kali 5 meter persegi, terdapat 30 tanaman yang diberikan perlakuan pupuk cair organik asal limbah susu. Satuan pengamatan untuk peubah atau parameter pengukuran tinggi tanaman adalah setiap tanaman yang diukur tingginya. Misalkan dari 30 rumpun tanaman tadi dalam satu petak, kita ambil secara acak 10 tanaman. Maka 10 tanaman itu adalah satuan pengamatan untuk pengukuran tinggi tanaman. Sedangkan untuk peubah atau parameter produksi bahan kering, satuan pengamatan yang digunakan adalah peta lahan. Maka ketika mengukur produktivitas bahan kering dari tanaman tersebut yang dijadikan parameter pengukuran adalah produksi bahan kering per petak lahan. Itu adalah satuan pengamatan. Oke, Bapak Ibu, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang disampaikan bisa diterima, dan untuk mempelajari lebih lanjut terkait dengan rancangan percobaan telah diupload materi di LMS. Silakan Bapak Ibu membaca secara mandiri. Sekian saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.